Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat. Selamat datang di channel saya. Di sini, teman-teman bisa mendapatkan video-video pembelajaran menarik yang bisa dijadikan referensi dalam kegiatan pembelajaran teman-teman semua. Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, agar saya lebih semangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita untuk hari ini yaitu pesan surah An-Nasr. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu 1. Menyebutkan arti An-Nasr dengan benar. 2. Menyebutkan jumlah surah An-Nasr dengan benar. 3. Menyebutkan tempat diturunkannya surah An-Nasr. 4. Menjelaskan isi pokok surah An-Nasr. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar surah An-Nasr ya. Kalau minggu kemarin baru membacanya, sekarang tinggal pesan atau isi pokok yang ada di dalam surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr adalah surah ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr diturunkan di kota Mekah. Namun surah ini tergolong surah Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah An-Nasr mengisyaratkan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul telah mendekati akhir. Setelah peristiwa Fathul Makkah, orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Kemenangan umat Islam dalam membebaskan kota Mekah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nasr. Adapun pokok-pokok dari isi surah An-Nasr yaitu 1. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. 2. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. 3. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar bertaubat dan meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. 4. Bahwa pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita sebagai manusia itu hanyalah berusaha dan berdoa. Nah anak-anakku, setelah kalian menyimak penjelasan di atas tadi, tugas kalian di rumah sekarang adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar pada buku tugas agamamu. Soal pertama, apa arti An-Nasr? 2. Berapa jumlah ayat yang terdapat dalam surah An-Nasr? 3. Di manakah surah An-Nasr diturunkan? 4.
Sebutkan 2 pokok-pokok isi surah An-Nasr. Dan yang kelima, tulislah bunyi surah An-Nasr ayat kedua dengan huruf hijaiyah bersambung. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akan bertemu kembali minggu depan insya Allah. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa minggu ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh.